Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, tepatnya kami mendapat materi tentang manajemen produksi, yang mana anggota kelompok kami terdiri dari Ahmad Irfan Maulana, Aziz Jamaluddin, dan Prita Ardianti Putri. Nah, kenapa kita harus mempelajari manajemen produksi? Karena Indonesia merupakan salah satu negara industri, yang mana peran Indonesia dalam industri dunia itu mencapai 19%, bahkan mengalahkan Inggris yang hanya 10%. Di sisi lain, industri dapat meningkatkan APBN negara, yang mana investor-investor akan berinvestasi yang nanti menambah APBN negara. Selanjutnya, dalam manajemen produksi, kita akan belajar tentang pengertian manajemen produksi, fungsi manajemen produksi, ruang lingkup manajemen produksi, dan faktor yang mempengaruhi. Pengertian manajemen produksi. Apa sih manajemen produksi itu? Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata yang berkaitan dengan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan bagaimana melakukannya, dan memahami bagaimana mereka harus melakukannya, dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian apa dan di mana, atau kapan komoditi-komoditi tersebut dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi itu. Jadi kesimpulan manajemen produksi ini adalah manajemen produksi yaitu kegiatan untuk mengatur dan mengoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan bahan, secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan sebuah barang atau jasa. Selanjutnya ada fungsi manajemen produksi. Di dalam fungsi manajemen produksi ini terdapat bagian-bagian. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, kedua fungsi pengorganisasian, ketiga fungsi pengarahan, 4 fungsi pengolahan, 5 fungsi pengendalian. Fungsi manajemen produksi yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. Dari membuat perencanaan yang baik, maka dalam hal ini bisa meminimalisir biaya produksi. Dengan demikian, perusahaan bisa menentukan harga sesuai dengan pasar serta mendapatkan untung lebih besar. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana dengan mempertimbangkan jasa penunjang sebagai fungsi pengorganisasian. Dengan pengertian ini adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam produksi, sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Jasa penunjang sering diperlukan dengan tujuan untuk membantu perusahaan agar bisa bersaing secara sehat dan mengedepankan hasil yang berkualitas. Yang ketiga yaitu fungsi pengarahan. Pengarahan merupakan proses untuk menumbuhkan semangat atau motivasi pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat, serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, apabila di dalam perusahaan selalu dilakukan pengarahan, maka kegiatan perusahaan akan betul-betul mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan, atau dengan kata lain, akan dapat dilaksanakannya kegiatan secara terpadu di dalam perusahaan yang bersangkutan tersebut. Yang keempat yaitu fungsi pengolahan. Pengolahan adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah produk. Dalam pelaksanaannya, proses ini sangat penting, terutama untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan lebih efisien.
Dalam hal ini, merupakan persoalan-persoalan jangka pendek dari perusahaan tersebut. Misalnya, masalah penyediaan bahan baku untuk proses produksi, masalah persediaan bahan baku barang setengah jadi maupun barang jadi, masalah kualitas produk yang diproduksikan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Pengendalian merupakan proses untuk melihat apakah kegiatan organisasi tersebut sudah sesuai dengan rencana sebelumnya, dengan tujuan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup manajemen produksi, yang mana ruang lingkup manajemen produksi akan membahas 3 topik, yaitu perencanaan sistem produk, sistem pengendalian produk, dan sistem informasi produk. Untuk perencanaan sistem produk, yang pertama, perencanaan produk itu adalah perencanaan tentang produk apa, berapa jumlahnya, dan bagaimana yang akan dapat diproduksi oleh perusahaan. Yang kedua, perencanaan lokasi pabrik, karena pabrik merupakan tempat di mana fungsi teknis dari suatu perusahaan tersebut, maka lokasi pabrik seharusnya dilakukan perencanaan yang baik. Yang tiga, perencanaan letak fasilitas produksi. Letak fasilitas produksi atau layout pabrik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat produktivitas dalam perusahaan. Yang keempat, perencanaan lingkungan kerja. Mengenai lingkungan kerja ini tidak boleh diabaikan pula karena dengan lingkungan kerja yang baik akan dapat mendukung adanya tingkat produktivitas kinerja yang baik. Yang kelima, perencanaan standar produksi. Standar produksi ini merupakan hal yang sangat penting di dalam perusahaan karena dengan adanya standar produksi dalam perusahaan, maka karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut akan mempunyai pegangan untuk pelaksanaan proses produksinya. Sistem pengendalian produk. Di dalam sistem pengendalian produk ini terdapat berbagai macam pengendalian yang dibutuhkan perusahaan untuk terciptanya proses produksi yang baik dan terlaksana dengan benar. Yaitu yang pertama ada pengendalian proses produksi. Pengendalian proses produksi ini menyangkut beberapa masalah tentang perencanaan dan pengawasan dari proses produksi dalam suatu perusahaan. B. Pengendalian bahan baku. Di dalam sebuah perusahaan, persediaan bahan baku untuk keperluan proses produksi merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Karena bahan baku dalam suatu perusahaan merupakan unsur yang sangat penting dalam perusahaan yang bersangkutan. C. Pengendalian tenaga kerja. Dengan ini diharapkan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan dapat berjalan dengan baik. Produk perusahaan dapat dihasilkan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. D. Pengendalian biaya produksi. Biaya produksi yang dipergunakan dalam pelaksanaan proses produksi suatu perusahaan haruslah direncanakan dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Karena besar kecilnya harga produksi ini akan menentukan besar kecilnya harga pokok produksi. E. Pengendalian kualitas. Untuk menghadapi persaingan semakin tajam, maka mengenai kualitas produk mempunyai peranan yang cukup penting di dalam rangka usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari perusahaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan. Dalam pelaksanaan operasi produksi, pemeliharaan peralatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan pelaksanaan operator produksi tersebut. Ruang lingkup manajemen produksi yang ketiga yaitu sistem informasi produk. Ruang lingkup manajemen produksi yang mencakup kegiatan-kegiatan yang menyangkut keputusan mengenai sistem informasi produksi yaitu yang pertama, struktur organisasi. Di dalam penyusunan sistem informasi produksi dalam suatu perusahaan, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai struktur organisasi yang dipergunakan oleh perusahaan. Apabila struktur organisasi dalam perusahaan tersebut sudah diketahui, maka sistem informasi produksi dalam perusahaan tersebut akan dapat disusun dengan memperhatikan apakah perusahaan tersebut merupakan suatu perusahaan yang berproduksi untuk pasar ataukah perusahaan yang berproduksi untuk kebutuhan pesanan atau pemesan. Yang kedua yaitu berproduksi atas dasar pesanan. Pada perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan, maka kegiatan produksinya harus akan dilaksanakan
apabila terdapat pesanan yang masuk. Dengan demikian, informasi dari pesan yang masuk sampai dengan pelaksanaan produksi dalam perusahaan tersebut perlu diatur sedemikian rupa sehingga semua bagian yang terlibat dengan pesanan tersebut dapat mengetahuinya dengan pasti serta dalam waktu yang cepat. Yang ketiga yaitu produksi untuk pasar. Berproduksi untuk pemenuhan kebutuhan pasar akan mempunyai sifat yang berbeda apabila dibandingkan dengan berproduksi untuk pesanan. Penentuan pelaksanaan kegiatan produksi pada perusahaan yang berproduksi untuk pasar ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan dalam perusahaan yang bersangkutan, yaitu berdasarkan pengalaman penjualan dan hasil analisis data lain yang dipergunakan untuk penyusunan ramalan penjualan perusahaan. Jadi, penentuan kegiatan produksinya didasarkan atas perencanaan produksi yang disusun berdasarkan ramalan penjualan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen produksi. Yang pertama, faktor sumber daya, khususnya sumber daya alam sebagai pendukung industri, meliputi bahan mentah, sumber energi, iklim, dan bentuk lahan. Yang kedua yaitu faktor sosial, meliputi penyediaan tenaga kerja, kemampuan mengorganisasi, skill, dan kemampuan teknologi. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi, meliputi faktor modal, faktor pemasaran, faktor transportasi, dan faktor nilai serta harga tanah. Yang keempat, faktor kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perkembangan industri adalah ketentuan-ketentuan perpajakan dan tarif, pembatasan impor-ekspor, pembatasan jumlah dan macam industri, penentuan lokasi atau daerah industri, serta pengembangan kondisi dan iklim yang menguntungkan usaha. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.